Di mana? Di hiding place. Di mana? Di tempat persembunyian. Di mana? Di secret place, di tempat rahasia. Yang ada hanya dia sama Tuhan saja. Ada berada di hadapan hadirat Tuhan. Paling aman berada di hadapan hadirat Tuhan, saudara. Bapa, tiada henti-hentinya kami panjatkan syukur kepadamu oleh segala kebaikan Tuhan atas hidup kami. Kalau bisa sore hari ini, malam hari ini kami bisa lagi bersama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dan kalau bisa malam hari ini lagi kami bisa mendengarkan sebagian daripada rahasia firman-Mu. Tuhan, untuk ini semua kami mengucap syukur. Bapak, kami juga berdoa buat Daniel yang kurang sehat, Tuhan. Kami bersama-sama berdoa, pulihkan Daniel. Di dalam nama Yesus, pulihkan Daniel. Di dalam nama Yesus, oleh bilur-bilurnya Daniel sembuh. Demikian juga Amelia, Tuhan, pulihkan secara total kesehatan dia. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih. Malam hari ini berfirmanlah, sampaikanlah isi hatimu kepada umat pilihanmu di gereja ini. Berbicara, berfirmanlah, urapi hambamu. Taruh perkataanmu, pesan-pesanmu di mulut bibir hambamu. Sedemikian sehingga firmanmu ada kuasa, yang lemah dikuatkan, yang takut menjadi tidak takut, yang khawatir menjadi tidak khawatir, karena semua ada jawabannya di dalam Yesus. Sekarang kami mau diam bersama-sama dengan haus dan lapar menanti-nantikan pesan-pesan-Mu di tengah minggu, di minggu kedua bulan Januari tahun 2021 ini. Dalam nama Yesus, kami semua menanti-nantikan pesan-pesan-Mu. Sama-sama katakan amin, haleluya, glory buat Yesus, salam. Saudaraku yang kekasih, puji Tuhan, hari ini Zoom prayer pertama di tahun ini. Saya mau sampaikan kepada kita bahwa belakangan ini di dunia yang terpapar sampai hari ini yang positif COVID-19 itu 86 ribuan. 86 jutaan. Dan yang meninggal 1,86, 1.860 ribuan yang meninggal secara dunia. Nah, negara yang terpapar, yang terkena COVID terbesar adalah Amerika. Itu 21 jutaan sampai hari ini. 21 jutaan. Dari 86 juta, 21 juta dari Amerika. Yang meninggal di Amerika 357 ribuan. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Indonesia yang terpapar, yang positif COVID Corona itu ya sekitar 779 ribu yang positif. 779 ribu. Nah, ini menjadi urutan nomor 2 tertinggi di dunia. Bukan nomor 2, nomor 20. Dan yang meninggal di Indonesia 23.109. Nah, yang menyedihkan, tenaga kesehatan di Indonesia yang meninggal nggak tanggung-tanggung 504 ribu sampai akhir tahun ini, sampai akhir tahun 2020. 504 orang. Dan tenaga dokternya kira-kira sekitar 237 dokter. Jadi begitu di Asia di sini, di Asia yang terbesar tenaga medis yang meninggal adalah di Indonesia. Nah, saudara juga barangkali mengikuti perkembangan bahwa di UK ada ditemukan varian baru. Ada varian baru yang kecepatan penularannya sekitar 50-70% kecepatan menularnya.
Bahkan hari Senin kemarin Menteri Kesehatan Inggris mengatakan bahwa ditemukan lagi sekarang mutasi yang terbaru di Afrika Selatan yang jauh lebih cepat lagi daripada varian yang baru yang di UK, yang di Inggris. Nah, saudara kasih, saudara nggak perlu takut. Kita nggak perlu takut. Semua ada jawabannya di firman Tuhan. Oleh karena itu hari ini kita belajar dengan keadaan seperti ini tadi. Apa yang harus kita perbuat? Sebagai anak Tuhan menurut Alkitab itu apa yang harus kita perbuat? Nah hari ini saya mau beri tema khotbah di tengah minggu, di minggu kedua tahun Januari 2021 ini adalah bersembunyilah sampai amarah itu berlalu. Bersembunyilah sampai amarah itu berlalu. Nah itu bisa kita baca di Yesaya 26 ayatnya yang ke-20. Bunyinya demikian. Mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu sesudah engkau masuk, bersembunyilah barang sesaat lamanya, sampai amarah itu berlalu. Datanglah bangsaku, masuklah ke dalam kamar-kamarmu. Saya ulangi. Mari bangsaku, mari bangsa Indonesia, mari jemaat GBI Intermark, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu sesudah engkau masuk, bersembunyilah barang sesaat lamanya. Sampai kapan? Sampai amarah itu berlalu. Bisa nggak saya ganti amarah itu dengan COVID-19? Sampai COVID-19 itu berlalu. Bersembunyilah barang sesaat lamanya. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, sepanjang kesengsaraan besar ini, sepanjang pandemik COVID-19 ini, ketika Allah menghukum penduduk bumi ini, karena hampir seluruh dunia nggak ada yang nggak kena, hampir seluruh dunia. Ini sudah seperti murka Tuhan. Tetapi saya mau kasih tahu kepada saudara, mereka yang tetap setia kepada Tuhan, jemaat yang tetap setia kepada Tuhan, akan menyembunyikan diri. Dengarkan baik-baik. Akan menyembunyikan diri dan menanti di hadapan Tuhan dalam doa. Jadi ternyata saudara kasih, saya baru tahu bahwa lockdown itu diambil dari firman Tuhan. Jadi kalau Maret tahun yang lalu dibilang di Indonesia lockdown, ternyata diambil dari firman Tuhan. Bersembunyilah barang sesaat lamanya sampai amarah itu berlalu. Nah kita pada saat itu waktu bulan Maret lockdown 14 hari. Tapi amarah itu belum berlalu, kita sudah buka. Kenapa? Karena kalau terlalu lama lockdown, ekonomi repot. Jadi setengah-setengah. Ya mikirin kesehatan, ia juga mikirin yang namanya ekonomi. Oleh karena itu dibikinlah PSBB namanya. Ya baik, karena itu juga dari pemerintah, kita sebagai jemaat harus mengikuti apa kata pemerintah. Tapi PSBB ini kan disebutkan boleh aja kantor hanya 20%. Boleh aja ngantor tapi harus jaga jarak. Harus pakai masker, harus cuci tangan. Tapi apa benar kita lakukan itu? Apalagi naik kereta api pasti berdesak-desakan.
pasti berkerumun. Jadi nggak dilakukan dengan benar, tidak mengikuti firman Tuhan. Nah, apa jadinya? Ya bukannya reda, tapi terus naik. Nah, saya mau kasih tahu kepada saudara ada satu nubuatan dari Kevin Jessup. Saudara bisa juga dilihat di Google. Kevin Jessup ini adalah salah satu pendiri dari The Return. Nah, dia ini dengan adanya COVID di Amerika, ini di The Return ini kan di Amerika. Di Amerika itu kan udah mulai Januari tahun 2020. Dia bernubuat ada 3 hal yang dia sebutkan. Gereja sedang dibersihkan. Gereja sedang dibersihkan. Saudara dan saya ini, kita ini adalah juga bait sucinya Tuhan. Kita ini gereja. Akan disucikan. Orang yang tidak suci, orang yang tidak benar pasti hilang. Gereja yang tidak benar pasti hilang. Ini nubuatannya Kevin Jessup. Yang kedua, dia nyebut kata-kata isolasi. Dia menyebut kata-kata hiding. Hiding itu persembunyian. Isolasi itu ya kayak kita di Indonesia isolasi mandiri. Nah, tapi dia nyebut di sini isolasi mandiri. Isolasi di sini pada saat itu bukan maksudnya kalau kita lagi kena COVID isolasi di rumah. Bukan begitu maksudnya. Maksudnya dia kepada semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Harus masuk ke hiding place. Ke tempat persembunyian. Di tempat persembunyian itu hanya dia dan Tuhan yang ada, berdua. Artinya dia dekat dengan Tuhan. Dia harus berada di hadirat Tuhan. Jadi menurut si Kevin Jessup ini, dia melihat ke depan ini orang-orang harus berada di hadapan hadirat Tuhan terus menerus. Di mana? Di hiding place. Di mana? Di tempat persembunyian. Di mana? Di secret place. Di tempat rahasia. Yang ada hanya dia sama Tuhan saja. Ada berada di hadapan hadirat Tuhan. Itu yang kedua. Nah, karena dia bilang paling aman berlindung di hadapan hadirat Tuhan. Paling aman berada di hadapan hadirat Tuhan, saudara. Pasti aman. Kalau saudara berada di hadapan hadirat Tuhan. Kalau saudara berada di hadapan hadirat Tuhan. Itu yang kedua yang dinubuatkan oleh Kevin Jessup ini. Yang ketiga, dia bilang Tuhan sedang menanamkan tulang punggung baja. Saya dulu pikir tulang punggung baja. Apa itu? Tulang punggung baja dalam hal iman. Jadi iman saudara harus kuat seperti tulang baja. Kalau saudara punya iman yang kuat, itu membuat kita tidak takut kepada kesulitan. Kalau saudara punya iman seperti punggung baja, saudara tidak akan takut dengan kesulitan, saudara tidak takut akan kesukaran, saudara tidak takut akan penderitaan, saudara tidak akan takut akan COVID-19, apapun itu namanya. Kenapa? Karena saudara punya iman yang kuat. Punggung baja yang kuat. Wow, ini nubuatan dari Kevin Jessup. Ternyata sekarang benar. Kalau lockdown kan harus ada orang di rumah. Sekarang pertanyaannya, kalau saudara di rumah, benarkah saudara ada berada di hadapan hadirat Tuhan? Apa yang saudara lakukan pada saat lockdown? Apa yang saudara lakukan pada saat saudara di rumah tidak bekerja? Atau bekerja dari rumah, belajar dari rumah? Apa hanya itu aja? Saudara harus mengambil waktu di secret place, di hiding place,
di tempat persembunyian yang ada hanya saudara dan Tuhan berdua saja. Saudara berdiam dan Tuhan akan bicara kepada saudara. Saudara berdiam, saudara akan merasakan hadirat Tuhan. Hanya saudara dan Tuhan saja di ruangan itu, di kamar itu. Nah, ini yang saudara hari-hari ini, termasuk tahun 2021 ini. Saya kira ini masih relevan. Saudara dan saya harus berada di hadirat Tuhan. Kalau saudara berada di hadirat Tuhan, maka saudara pasti aman. Nah, itu yang pertama. Sekarang yang kedua, masuk ke dalam bahtera. Masuklah ke dalam bahtera. Itu bisa kita baca di Kejadian 7 ayat 1. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada siapa? Kepada Nuh. Masuklah ke dalam bahtera itu. Nah, kalau tadi di dalam Yesaya 26 ayat 20, masuklah ke dalam kamarmu. Tapi di dalam kejadian ini, Kejadian 7 ayat 1 ini, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu. Sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Ini firman Tuhan kepada Nuh. Saudara yang kekasih, masuklah engkau dan seisi rumahmu ke dalam bahtera. Saya waktu pelajari ini, langsung masuk enggak? Nuh. Nuh ini membuat bahtera. Tapi dia enggak langsung masuk, saudara kasih. Dia tunggu dulu. Sebelum ada perintah dari Tuhan untuk masuk, dia enggak mau masuk. Nuh tidak masuk ke dalam bahtera sebelum Allah menyuruhnya. Saudara yang kasih, luar biasa. Jika kita mengikuti panggilan-panggilan Allah dan melihat Allah berjalan di depan kita dalam setiap langkah yang kita tempuh, itu dahsyat. Saya bayangkan bahtera Nuh itu sudah jadi. Tuhan katakan, Nuh sama istrinya, sama ketiga anaknya, sama ketiga mantunya, Tuhan masuk berjalan ke dalam bahtera dan dilihat oleh Nuh dari belakang. Betapa dahsyatnya. Betapa luar biasanya. Glory buat Yesus. Akan Allah menyuruh untuk masuk ke dalam bahtera. Itu artinya menyiratkan bahwa Allah akan pergi bersama-sama dengan Nuh. Akan menuntun Nuh ke dalam bahtera. Akan menemani Nuh di dalam bahtera. Dan pada waktunya akan mengeluarkan Nuh dan istri dan ketiga anak dan ketiga mantunya dan semua yang bersama dia di kapal di bahtera itu keluar dari bahtera itu. Wow, dahsyat. Luar biasa. Luar biasa. Saya mau kasih tahu kepada saudara, panggilan terhadap Nuh ini merupakan pelambang dari panggilan yang diberikan ke Injil kepada orang berdosa. Saya mau kasih tahu kepada saudara, Kristus adalah bahtera yang sudah siap. Yang hanya di dalam Dia kita bisa aman. Sekali lagi, Kristus adalah bahtera yang sudah siap. Yang hanya di dalam Dia kita bisa aman ketika maut datang menjemput. Yang hanya di dalam Dia kita aman pada saat musim pandemi seperti ini. Dan dituliskan di dalam Kejadian 7 ayat 1 tadi. Engkau yang kulihat. Saya waktu baca bilang kepada Nuh, engkau yang kulihat. Dalam hati saya begini. Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Orang yang menjaga diri.
Orang yang menjaga diri pada saat musim pandemi seperti begini, pada saat kesulitan seperti begini, saya mau kasih tahu kepada saudara, mereka dalam masa-masa kesukaran seperti ini, mereka akan dijaga oleh Allah untuk tetap aman dalam masa-masa yang sulit. Jadi pada masa-masa yang sulit kayak begini, saudara terus menjaga diri, saudara terus beriman kepada Tuhan, saudara terus bergantung kepada Tuhan. Saudara tidak tahu karena saudara yakin ada Tuhan, maka Tuhan akan selalu menyertai saudara pada musim-musim kayak seperti begini. Kita lanjutkan. Kejadian 7 ayat 7. Masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama-sama dengan anak-anaknya. Karena air bah itu, baru ayat 9. Ayat 9, Kejadian 7 ayat 9, datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera, itu jantan dan betina seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Saudara yang kasih, saya singgung sebentar ayat 4. Kejadian 7 ayat 4, memang tidak saya siapkan di sini, tapi saya baca Kejadian 7 ayat 4, ini penting. Sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi 40 hari 40 malam lamanya. Dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada yang kujadikan itu. Saudara yang kasih, saya waktu baca ayat yang Kejadian 7 ayat 4 ini, 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan. Masih 7 hari lagi. Sebelum aku melakukannya. Saudara bayangin waktu membangun bahtera Nuh itu berapa tahun? 120 tahun. Tapi orang tetap aja enggak bertobat. Orang tetap aja kelakuannya yang enggak benar. Orang jahat. Terima kasih. Tapi Tuhan masih memberikan waktu 7 hari lagi, 1 minggu lagi, 1 sabat lagi. Apa artinya? Itu menunjukkan betapa Tuhanku, begitu panjang sabar. Memberi mereka ruang untuk bertobat. Memberikan mereka ruang untuk membenahi diri. Tidak hidup di dalam kehidupan yang lama, tapi berubah menjadi kehidupan yang baru. Diberikan waktu 7 hari lagi. Sedang kasih akan tetapi semua itu sia-sia. Ke-7 hari itu dibuang begitu saja, saudara. Mereka terus merasa aman dan memuaskan hawa nafsu sampai pada hari ketika air bah datang. Bukankah hari-hari sekarang ini, belakangan ini, orang juga terus saja hidup seperti hidup yang lama. Kenapa? Karena mereka terus merasa aman. Depositonya banyak, uangnya banyak. Dan memuaskan hawa nafsu sampai pada hari ketika air bah itu datang. Sebab hati mereka sudah mengeras oleh tipu daya. Nah, baru kita kembali ke ayat yang sekarang ke ayat Kejadian 7 ayat 13. Pada hari itu juga masuklah Nuh serta Sem, Ham dan Yafet, anak-anak Nuh dan istri Nuh dan ketiga istri anak-anaknya bersama-sama dengan dia ke dalam bahtera itu. Kejadian 7 ayat 15. Kejadian 7 ayat 15, dari segala yang hidup dan bernyawa datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu. Ayat 16. Dan yang masuk itu adalah jantan dan betina dari segala yang hidup seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh. Sekarang saya mau baca ayatnya yang terakhir. Ayatnya yang ke-23. Dengarkan baik-baik. Demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada. Segala yang di muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang melata, dan burung-burung di udara,
sehingga semuanya itu dihapuskan dari bumi. Hanya Nuh yang tinggal hidup dan semua yang bersama-sama dengan dia di dalam bahtera itu. Nah, saudara yang kasih, segala yang ada di muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang melata, burung-burung di udara, semuanya dihapuskan dari bumi. Hanya Nuh yang tinggal hidup dan semua yang bersama-sama dengan dia di bahtera itu. Saya mau kasih tahu kepada saudara, kalau saudara baca di Lukas 17 ayat 26. Juru selamatmu, juru selamatku, memberitahu bahwa sampai pada hari ketika air bah datang, mereka makan dan minum. Jadi rupanya sebelum air bah itu datang, kelakuan orang-orang itu hanya berpesta pora, makan dan minum, kawin mengawinkan. Saudara bisa bayangkan bahwa mereka yang di luar bahtera mencoba dengan segala cara untuk menyelamatkan diri, tetapi semuanya sia-sia. Dengarkan baik-baik saudara kasih. Pada saat air bah itu naik. Pintu tadi sudah ditutup. Yang ada di dalam hanya Nuh sama istri, sama 3 anak, sama 3 mantu, sama binatang yang berpasang-pasangan. Ada orang yang di luar itu berusaha menyelamatkan diri. Ada orang naik pohon setinggi-tingginya biar selamat. Tapi air terus naik. Yang di atas pohon juga mati. Orang pergi mungkin ke gedung paling tinggi. Gedung paling tinggi juga ketutup. Mungkin orang juga pergi ke gunung yang lebih tinggi lagi. Lari ke gunung yang lebih tinggi. Tapi air itu juga naik terus. Orang itu juga mati. Mungkin ada orang naik di atas bahtera Nuh di atasnya. Tapi kan ini kan bukan sebentar. Dia makan dari mana. Orang itu juga mati. Saya waktu lihat ini. Orang yang tidak masuk ke dalam bahtera. Itu semua dihapuskan. Oleh karena itu saudara kasih. Sekarang ini sekalipun ada varian baru di Inggris. Bahkan di Afrika Selatan. Saudara gak perlu takut. Saudara berdiam diri di rumah. Bersembunyi di rumah. Dekatkan dirimu kepada Tuhan. Saudara pasti aman. Saudara kasih. Saya waktu pelajari ini saya bayangkan. Kita ternyata lockdown itu firman Tuhan. Cuman orang gak ngikutin firman Tuhan. Kalau orang gak dengarkan firman Tuhan, orang tidak melakukan firman Tuhan, ya jangan kaget. Saya tadi sebelum berangkat ke sini hujan lebat. Saya ditelepon, ada lagi satu hamba Tuhan. Sekarang masuk ke rumah sakit Fatmawati, kena COVID. 2 anaknya juga kena, minta didoakan. Istrinya belum tahu, karena istrinya nemenin suaminya, belum di swab. Bayangin hari Minggu kemarin ada satu gembala juga sudah lewat. Ada lagi yang gembala yang masih di rumah sakit. Ini baru hari ini nih. 3. Istrinya belum ketahuan. Tapi kalau anaknya 2 kena, suaminya kena. Ya mudah-mudahan istrinya gak kena. Jadi saudara yang kasih. Apa yang manusia lakukan? Saya mau sampaikan kepada saudara. Apa yang manusia lakukan belakangan ini? Ternyata masih banyak yang tidak menahan diri untuk tetap di rumah. Orang tetap aja keluar, sekalipun itu tidak mendesak. Semestinya bisa keluar kalau penting benar, misalnya beli makanan, beli obat, itu kan penting benar, itu baru keluar. Tapi enggak penting benar pun orang keluar. Dan masih banyak yang tidak menjaga jarak. Saudara lihat di atas kereta api. Saudara lihat di mana-mana orang terus saja berdesak-desakan. Masih banyak tidak cuci tangan. Masih banyak tidak pakai masker di mana-mana. Nah, jadi jangan kaget kalau sampai hari ini seluruh dunia termasuk Indonesia naik terus. Nah, salah satu contoh
Bisa ditampilkan contoh di sini. Kemarin malam tahun baru di Bekasi. Cegah kerumunan, polisi itu tutup titik keramaian. Coba. Padahal sudah dikasih tahu, nggak boleh Natal, nggak boleh keluar. Harus di rumah, nggak boleh liburan kemana-mana. Malam tahun baru nggak boleh kerumunan. Tetap aja orang kerumunan. Ini buktinya ini. Ada sumbernya tempo.com. Ada lagi saya cari tadi. Liputan6.com. Nah ini Satgas COVID-19 Tangerang. Bubarkan kerumunan tahun baru 2021. Padahal sudah dibilang nggak boleh. Tetap aja orang berkerumun di malam tahun baru. Ada lagi ini pemberitahuan dari pengurus besar IDI. Ini dari IDI menilai masyarakat belum disiplin selama PSBB. Ini dari IDI, Ikatan Dokter Indonesia. Jadi saya kasih ini sumber dari Kompas. Nah artinya yang disuruh tadi bersembunyi di rumah sampai amarah itu berakhir, itu nggak dilakukan. Tetap aja kayak seperti ini. Nah, terus ada lagi misalnya ini dalam negeri, ini kalau di luar negeri, NBCnews.com. Ini saya mau kasih tahu kepada saudara bahwa tingkat terkena COVID-19 tertinggi per kapita di dunia itu ada di Arizona, di California, sama di Rhode Island. Per tanggal 6 Januari, per hari ini. Ada lagi BBC News. Nah ini saya mau kasih tahu kepada saudara. Saya dapat kabar hari Selasa pagi-pagi bahwa Senin malam di Inggris itu Menteri Kesehatannya memberlakukan new lockdown. Jadi sekarang lockdown seluruh Inggris termasuk Scotland. Kenapa Sungkasi? Karena sehari sudah 50.000 orang yang terkena. Karena adanya yang varian baru itu kecepatannya luar biasa. Bahkan ada orang jangan sampai masuk ke Indonesia. Tapi ke Amerika sudah masuk. Ke beberapa negara sudah masuk. Jangan sampai masuk ke Indonesia karena Indonesia kerumunannya seperti begitu. Bagaimana nggak cepatnya nanti. Tapi saudara nggak usah takut sepanjang saudara masuk ke dalam kamar, bersembunyi. Dan selama bersembunyi itu bukan hanya bersembunyi, saudara cari hadirat Tuhan. Nah kemudian ada satu, saya tadi cari tapi kira-kira begini. Tanggal 12 Desember kemarin itu Gubernur Hiroshima mengasih tahu kepada Provinsi Hiroshima bahwa mereka lakukan riset, ternyata 34% penularan itu dari mana? Dari makan bersama. Kenapa? Karena makan bersama pasti buka masker. Pasti ngomong waktu makan. Disitulah ternyata penularan itu yang tertinggi, 34%. Nah oleh karena itu siapapun saudara yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, hindari buat sementara ini makan bersama. Di luar keluargamu. Hindari. Karena begitu saudara makan di restoran bareng-bareng kan mejanya juga enggak besar. Pasti dekat, berhadap-hadapan. Dan dalam waktu lama pasti kena. Hindari. Nah oleh karena itu apa yang harus kita lakukan ke depan? Yang harus saudara lakukan ke depan seperti firman Tuhan katakan dan pemerintah juga katakan. PSBB di seluruh Indonesia, bahkan di Jogja, di Solo sekarang siapapun datang langsung di karantina 14 hari. Karena rumah sakitnya sudah penuh. Kalau ada orang kena nggak ada lagi tempat. Bahkan di Jakarta juga udah begitu. Udah di Wisma Atlet sekarang dibuka lagi yang baru di Bekasi. Jadi saudara kasih, kalau nggak penting benar, tinggallah di rumah.
kerja dari rumah, belajar dari rumah. Taati protokol kesehatan, taati. Jangan dianggap sepele. Dan yang paling penting pada saat saudara di rumah, saudara usahakan selalu berada dalam hadirat Tuhan. Dengan berdoa, berdiam diri. Di dalam hiding place, di tempat, di secret place, di tempat rahasia. Yang ada hanya saudara dan Tuhan saja. Tuhan memberkati kita, haleluya. Terima kasih Bapak, firman-Mu sudah selesai disampaikan. Engkau minta kami bersembunyi barang sesaat lamanya sampai amarah itu selesai. Engkau minta kami bersembunyi barang sesaat lamanya sampai COVID-19 itu berlalu. Tapi kalaupun harus kami keluar rumah, Engkau minta kami biar kami terus menjaga diri. Menghindari makan bersama-sama banyak orang, menghindari kerumunan, harus pakai masker, harus pakai jarak. Karena ini adalah perintah daripada pemerintah, harus diikuti. Kepada semua yang mendengarkan firman Tuhan ini. Kalau selama ini kita pikir ternyata itu dari orang dunia, ternyata itu berasal dari firman Tuhan. Saudara harus taati. Saudara harus taati. Terima kasih Bapak, terima kasih firman-Mu sudah selesai disampaikan. Hamba-Mu terbatas, tapi Roh Kudus tidak terbatas. Jamah siapapun yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini. Tuhan, jamah mereka, berikan pengertian yang baru bahwa kami dalam menghadapi COVID-19 ke depan ini, Engkau minta kami bersembunyi barang sesaat lamanya. Sampai kapan? Sampai amarah itu berlalu. Sampai kapan? Sampai COVID-19 itu sudah bisa dikendalikan. Engkau minta kami bersembunyi. Bersembunyi bukan hanya tinggal di rumah, tapi pada saat bersembunyi itu berusaha berada di hadapan hadirat Tuhan. Cari tempat khusus untuk berdoa kepada Tuhan. Yang ada saudara, hanya saudara dan Tuhan saja berdua. Cari hadirat Tuhan. Berada di hadirat Tuhan itu paling aman, tempat paling aman. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih. Jamah semua kami. Jamah semua kami. Berikan kami tidak perlu takut, tapi kami harus berhikmat. Kami enggak perlu khawatir, karena Tuhan minta kami bersembunyi. Bersembunyi untuk sesaat lamanya. Sampai COVID-19 itu berlalu. Sampai nanti ada pemberitahuan dari pemerintah. Kami harus taat kepada peraturan protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Karena pemerintah itu adalah wakilnya Tuhan di muka bumi ini. Terima kasih Bapak, ajari kami taat Tuhan. Ajari kami taat, ajari kami tidak menganggap ini sepele. Ajari kami taat. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sedemikian maka kami akan bisa melalui apapun. Karena kami enggak perlu takut, kami enggak perlu khawatir. Selama kami menuruti firman Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih, berkati gerejamu di tempat ini. Berkati semua jemaat kami tanpa terkecuali. Berikan spirit kepada mereka bersembunyi. Bersembunyi buat sementara sampai COVID-19 itu berlalu. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Menghindari kerumunan-kerumunan dengan sadar. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan setiap keluar enggak usah malu-malu, pakai masker. Dan hindari makan bersama-sama yang di luar keluargamu di restoran-restoran. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa buat bangsa kami. Kami lepaskan salom buat negeri ini. Kami lepaskan salom. Kami lepaskan damai buat bangsa ini. Kalau waktu Natal kemarin damai. Waktu malam tahun baru damai. Itu karena dari Tuhan.
maka bulan Januari ini juga semuanya terkendali. Tahun ini terkendali. Bisa COVID, bisa varian baru datang, apapun datang. Tapi bagi orang yang taat kepada firman Tuhan, orang pasti diluputkan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih, pujian, hormat hanya bagi nama-Mu saja. Saudaraku yang kasih, sekarang mari terima berkat dari Tuhan. Angkat kedua belah tangan-Mu. Tuhan memberkati tangan-tangan yang terangkat malam hari ini di hadapan hadirat Tuhan. Engkau melihat hati mereka Tuhan. Yesus, Yesus. Berkati tangan-tangan yang terangkat. Berkati keluarga mereka. Berkati usaha mereka sekalipun di musim pandemik seperti begini, bagi Tuhan tidak ada barang yang mustahil. Yang sakit disembuhkan. Oh haleluya, tidak ada yang kekurangan. Di dalam nama Yesus, usaha-usahamu diberkati oleh Tuhan dengan cara Tuhan. Dengan Tuhan selalu ada jalan keluar. Oh haleluya, 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 haleluya. Hidupmu, keluargamu, perusahaanmu menjadi saluran berkat bagi sesama. Di dalam nama Yesus, kita yang sudah diberkati Tuhan berteriak dengan iman. Sama-sama katakan, amin, amin.